Shalom rekan-rekan semua, selamat pagi, selamat memulai hari yang baru dalam pimpinan Roh Kudus. Sebelum memulai Samas pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami menikmati janji itu setiap harinya. Kasih-Mu lewat pengorbanan anak-Mu lah yang membuat kami menang atas maut dan permasalahan sehari-hari kami. Kami mohon pimpinan-Mu dalam merenungkannya. Amin. Samas pagi hari ini mengambil tema persembahan yang sempurna. Nats terambil dari Ibrani 10 ayat 10 sampai 18 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Bicara tentang persembahan, saya selalu terkesan dengan kisah Abraham yang memberikan 1/10 hartanya kepada Melkisedek, yang adalah seorang raja, yang menurut saya sebenarnya udah kaya. Lalu kenapa harus diberi persembahan? Menurut logika saya, harta itu akan lebih berguna buat Abraham untuk menolong hidupnya dibandingkan Melkisedek yang adalah seorang raja. Lalu kemudian ada kisah Habel yang dengan pedenya memberi persembahan kepada Bapa pencipta segala sesuatu. Apakah Allah memintanya? Atau Allah benar-benar membutuhkan persembahan dari Habel? Atau Nuh yang mendirikan mezbah bakaran dan memberikan korban bagi Allah sesaat setelah ia selamat dari banjir besar itu? Dari ketiga contoh ini, saya makin menyadari bahwa persembahan itu bukanlah untuk memenuhi kebutuhan siapa-siapa, atau bicara tentang nominal ataupun nilai secara manusia, tetapi lebih bicara tentang identitas. Persembahan ini menunjukkan dengan jelas siapa kita dan siapa yang kita layak beri persembahan. Fakta bahwa Allah tidak pernah meminta persembahan itu, tetapi kita yang sudah dikasihi memberi dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Lalu sampailah kita pada masa hukum Taurat, di mana bangsa Israel menghidupi identitas ini dengan memberikan persembahan yang layak di hadapan Allah. Persembahan inilah yang akan menentukan apakah identitas mereka sebagai orang benar ataukah berdosa, kutuk atau berkat yang akan mereka terima. Semua ini dimulai ketika mereka meminta hukum kepada Allah untuk mereka taati. Perjanjian dengan Allah inilah yang membuat mereka hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kira-kira beginilah mekanismenya. Persembahan korban berupa hewan yang mereka berikan akan berfungsi sebagai pengganti. Hewan yang digunakan harus tidak bercacat celah sebagai ganti dosa mereka. Lalu dosa akan ditimpakan pada hewan tersebut. Jadi sekarang tubuh mereka sudah bersih dari dosa, dan hewan pengganti tersebut akan menerima dosa dari mereka. Jadi ada semacam pertukaran yang terjadi. Tahap yang kedua, darah korban akan dipercikkan ke altar dan area tertentu di sekitar kemah suci untuk menyucikan mereka dan tanah di mana mereka tinggal. Jadi simpelnya ada dua tahap. Tahap pertama, dosa bangsa Israel ditutupi dengan memberikan korban pengganti.
Dan yang kedua, darahnya akan dipakai untuk menyucikan. Dengan ini, identitas mereka sebagai orang benar akan terus terjaga. Status mereka sebagai bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, tetap terjaga. Ini sangatlah penting, karena di masa itu, hadirat Allah yang kudus ada di tengah-tengah mereka, dan natur mereka yang penuh dosa tidak bisa membuat mereka bersatu dengan Allah yang kudus. Bahkan dalam beberapa kasus, konsekuensinya bisa mengalami kematian. Jadi kira-kira seperti itulah konsep persembahan di masa ini. Lalu apakah cukup hanya dengan status atau identitas mereka sebagai orang benar hanya dari persembahan tadi? Tidak. Allah juga mengundang mereka dalam perjanjian untuk hidup benar, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Hukum yang Allah berikan adalah bukti dari itu semua. Allah ingin agar mereka mengasihi Tuhan dan sesama. Konflik inilah yang ke depan terjadi dalam hidup bangsa Israel dan manusia secara umum, di mana mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi hukum Taurat itu. Jadi kasih dan perkenanan yang mereka sudah terima dari Allah lewat mekanisme ini menjadi dasar agar mereka bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Namun kenyataannya tidak demikian. Nabi Yesaya mengatakan bahwa mekanisme ini tidak ada artinya dan sia-sia. Karena cara hidup bangsa ini masih erat dengan dosa, mengabaikan yang berkekurangan dan yang tertindas. Bahkan cara hidup para pemimpin Israel ke depan juga menunjukkan hal ini. Persembahan ini hanya menjadi sekedar ritual dan tidak benar-benar mereka hidupi. Jadi dari perikop ini yang kita baca, kita jadi bisa menentukan persembahan manakah yang menentukan identitas kita? Persembahan yang kita berikan dengan tulus ikhlas, ataukah yang bersifat ritual? Yesus datang untuk menjadi korban pengganti dalam mekanisme hukum Taurat tadi. Dia adalah anak Allah yang tidak berdosa dan bercacat celah. Dia adalah korban yang sempurna. Di kayu salib, tubuhnya akan penuh dengan dosa kita. Bahkan dosa semua umat manusia ditimpakan kepadanya. Dan darahnya yang mengalir adalah bukti bahwa dia menyucikan dunia ini dan semua yang terbelenggu oleh dosa. Hanya demi membuat kita dibenarkan dan mampu bersatu dengan Allah yang kudus. Pengorbanan Yesus bukanlah ritual, tetapi bukti bahwa Allah mengasihi kita dan memberikan solusi terindah bagi kita yang selalu terikat dosa. Pengorbanannya sekali untuk selamanya. Sekarang kita tidak perlu lagi hidup di bawah hukum, karena hukum itu sudah ditaruh dalam hati kita yang percaya pada karya salibnya. Hukum kasih yang memampukan kita mengasihi Tuhan dan sesama. Persembahan tubuh Yesus adalah persembahan yang sempurna, memampukan kita dengan tulus ikhlas memberi persembahan yang layak di hadapan Bapa Allah, Tuhan kita. Amin. Terima kasih Yesus atas solusi terbesar dalam hidup kami dan hidup semua umat manusia. Karya salib-Mu yang sempurna membuat kami sempurna. Amin.